Pernahkah kita bertanya, ketika nilai rupiah melemah, siapa yang sebenarnya paling terdampak? Apakah ekonomi kita benar-benar kuat atau hanya terlihat stabil di permukaan? Di tengah tekanan global yang terus berubah, ada satu sektor yang diam-diam bertahan, bahkan menjadi penopang utama ekonomi rakyat, UMKM. Benarkah mereka adalah kunci menjaga stabilitas ekonomi Indonesia? Lalu, sejauh mana peran pemerintah dan bagaimana masa depan UMKM di era digital saat ini? Bersama Dr. Putra Pamungkas, kita akan mengupas tuntas peran strategis UMKM dalam menjaga ketahanan ekonomi di tengah pelemahan rupiah. Saya Putra Pamungkas, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS, menilai kondisi global yang tidak mudah sekarang ya. Kita tahu ekonomi global sedang dalam tekanan dan banyak tantangannya. Salah satunya memang pelemahan nilai tukar rupiah yang sekarang ini. Namun saya menilai Indonesia masih punya fondasi yang kuat terutama di UMKM. Kenapa atau peran apa sebenarnya yang bisa dilakukan UMKM ya, atau mengapa saya melihat UMKM bisa jadi fondasi yang kuat gitu ya, karena memang UMKM ini saya nilai memang sebagai tulang punggung perekonomian rakyat gitu ya. Karena apa? Satu, memang banyak menyerap tenaga kerja. Dua, memang UMKM ini menjaga aktivitas ekonomi terutama di daerah-daerah ya. Lalu juga bisa mempertahankan daya beli masyarakat gitu ya. Walaupun memang dalam sekarang banyak tekanan global, ekonomi global, UMKM tetap dekatlah dengan kebutuhan masyarakat seperti sekarang. Dalam memperkuat fondasi ini ya, dukungan pemerintah cukup konsisten untuk mendukung UMKM. Contohnya ya masih adanya program kredit usaha rakyat, KUR ya, banyak pelatihan kewirausahaan, lalu juga pendampingan usaha. Terus yang paling penting juga adalah digitalisasi UMKM yang memang sekarang sangat penting gitu. Nah, mengapa saya katakan sangat penting ya digitalisasi UMKM ya? Ya, kita melihat bahwa dengan adanya digitalisasi ini membuka pasar yang lebih lebar, lebih luas. Jadi UMKM itu tidak hanya menjual secara lokal, tapi juga nasional, bahkan memungkinkan untuk go internasional dengan adanya digitalisasi seperti sekarang ini. Dan teknologi ini ya tidak hanya terkait juga market ya, tapi juga terkait efisiensi UMKM itu sendiri, lebih mudah mempromosikan dan juga bisa lebih dekat dengan konsumen. Dalam upaya memperkuat fondasi ini ya, gitu, itu butuh istilahnya sinergi gitu. Ini tidak hanya UMKM itu sendiri ya, tapi juga dan pemerintah juga gitu. Tapi juga butuh dunia usaha, butuh akademisi, dan juga butuh perbankan gitu. Jadi sinergi ini dari semua pihak stakeholder ini bisa mendukung penguatan fondasi. Ya, mungkin dari sisi akademisi bisa ada riset, pendampingan, pengabdian, dan juga pelatihan gitu ya, dari dunia usaha, dari perbankan bisa memberikan akses keuangan, akses pembiayaan, akses pasar gitu ya. Jadi dengan adanya program-program pemerintah, adanya sinergi dengan para stakeholder yang lain, ini saya optimis sebenarnya UMKM Indonesia itu bisa kuat gitu, atau bisa berkelanjutan gitu, dan semakin kuat gitu, dengan adanya sinergi ini gitu. Sebenarnya dukungan UMKM ini tidak hanya untuk soal ekonomi ya, tapi juga soal sosial, soal penciptaan lapangan kerja, dan juga soal kesejahteraan masyarakat gitu. Jadi fondasi yang kuat ini akan memperkuat juga ketahanan dan juga pertumbuhan ekonomi dari UMKM ini gitu. Jadi semoga gitu ya, dengan adanya sinergi bisa menjadi basis ketahanan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sekian.